والسلام على سيدنا محمد ولد الأكمل وعلى آله وأصحابه والتابعين على مرسله. Jamaah salat zuhur Masjid UI rahimahullah. Segala puja dan puji syukur tentu selalu dan selamanya kita ucapkan, kita lepaskan, kita rasakan atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, yang tidak terhingga nikmatnya, yang tidak terhingga jumlah bilangannya. Salah satu nikmat kembali kita dapat lakukan sholat zuhur berjamaah di masjid yang kita cintai. Semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang selalu berpandai bersyukur. Salawat juga salam tersampaikan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita selalu menjadi umatnya yang istiqomah untuk menjalankan sunnah-sunnahnya dan selalu melafazkan salawat atasnya, sehingga kita menjadi umat yang kelak di hari besar mendapat syafaat dari beliau dan dijauhkan dari azab api neraka. Jamaah salat zuhur Masjid UI rahimahullah, menyambung dari ayat sebelumnya dengan tema yang ada kaitannya dengan tema kehidupan dan kematian yang biasa termaktub dalam literatur tasawuf. Di ayat atau kajian sebelumnya beberapa kali kami menyampaikan tafsir tasawuf atau tafsir di kalangan sufi di surat At-Takasur yang masih ada hubungannya dengan surat At-Takasur, artinya peringatan bagi kita semua tentang kelalaian atau kecenderungan kelalaian atas apa yang kita lakukan di dalam kehidupan hidupnya ini. Sebagaimana surat At-Takasur ayat 1, Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir, ini adalah sebuah peringatan bagi kita semua bahwasanya segala sesuatu yang berlebih-lebihan itu akan melalaikan kita, mengabaikan kita dan menjadikan kita lengah sampai nanti kita sadar kalau kita sudah mati. Dan ayat lain yang masih terkait dengan surat Al-Kasr ini ada di dalam surat Al-Hadid ayat 20. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahu wa zinatu wa tafakhur bainakum wa takatsur fil amwal wal aulad kamathali ghaythin a'jabal kuffara nabatuhu thumma yahidu fatarahu musfarran thumma yakunu hutama wa fil akhirati 'adzabun syadid wa maghfiratun minallahi wa ridwan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Yang terjemahannya, ketahuilah bahwa kehidupan dunia itu hanyalah permainan. La'bun dalam bahasa Arab artinya permainan. Walahu juga permainan sendagura. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita semua, ketahuilah, i'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahu, bahwasanya kehidupan dunia itu hanyalah permainan yang berpotensi untuk
membuat kita lengah. La'ibun wa lahun wa zinatun wa tafakhur, juga perhiasan dan saling bermegah-megahan. Jadi peringatan yang diberikan kepada kita bahwasanya tempat kita tinggal ini adalah tempat yang berpotensi untuk membuat kita lengah, lalai, dan abai. Karena ini hanyalah mainan saja. Diberikannya kita sebuah mainan dalam hidup. Kita diberi kehidupan, lalu diberikan mainan tempat kita hidup ini untuk kita tinggal dengan permainan yang diberikan kepada kita. Dan dunia ini juga seperti perhiasan dan saling bermegah-megahan di antara kamu serta berlomba-lomba dalam banyaknya harta dan anak keturunan. Wa tafakhur bainakum, dan bermegah-megahan di antara kamu. Wa takasur bil amwal, dan saling memperbanyak harta, wal aulad, dan keturunan. Kama salil ghaizil a'jabal kuffar, perumpamaan ini adalah seperti hujan yang membuat kamu takjub, yang membuat para petani kagum karena berhasil menjadikan tanamannya panen. Setelah panen lalu mengering dan kamu lihat menguning, kemudian hancur. Begitu panen, kemudian yang diharap-harapkan panen, dengan adanya turun hujan ternyata bisa saja hujannya itu terlalu banyak, terlalu atau tidak seimbang dengan ukuran tanaman dan tanah, hingga yang ditunggu-tunggu itu pun menjadi mengering atau bahkan rusak, menguning, kemudian hancur. Jadi ini salah satu permainan juga. Di akhirat ada azab yang keras serta ampunan dari Allah dan keriduannya. Kehidupan dunia bagi orang-orang yang lengah hanyalah kesenangan yang memperdaya. Hadirin jamaah rahimakumullah. Jadi peringatan Allah Subhanahu wa taala melalui surat Al-Hadid ayat 20 ini memberikan kita untuk menyadar, untuk sadar kembali bahwa dunia ini panggung sandiwara, tempat permainan, banyak sekali sandiwara dan guraunya di dalam dunia ini. Dan ayat ini juga mengkhususkan inilah ciri-ciri orang yang mengkhususkan atau terlalu berorientasi dalam hidupnya kepada dunia. Ingat surat At-Takasur, yang berlebih-lebihan itulah yang akan membuat kamu lengah dan abai dalam banyak hal. Potensi untuk lengah dan abai dari mengingat atau menjalankan perintah Allah karena berlebih-lebihan tadi. Ayat ini juga semangat dan tujuannya sama, bahwa orang-orang yang berorientasi pada dunia itu adalah ciri-cirinya tadi yang disebutkan, yang menganggap dunia ini tempat saling bermegah-megahan, tempat saling memperbanyak harta, keturunan, ya, dan artinya membuat kita kagum. Kembali ke ayat, ke kata la'bun walahu, yang artinya permainan. Tentu yang dimaksud di sini adalah masa kanak-kanak, karena masa kanak-kanak ini ya, dihubungkan dengan permainan.
Tentu saja bukanlah permainan masa kanak-kanak kita yang menjadi landasan dan periode dalam sebuah fase kehidupan. Tetapi maksudnya adalah karena bermain bagi anak tentunya merupakan salah satu yang paling utama, sehingga di luar bermain tentu dia tidak memikirkan apa-apa. Di luar bermain tidak terlalu fokus untuk mengerjakan hal yang lain. Dan ayat ini juga menurut para ulama tasawuf mengingatkan kita bahwasanya kehidupan itu bukan hal yang bisa kita andalkan. Kehidupan di dunia bukan yang bisa kita jadikan patokan, karena tidak ada yang bisa pernah menjamin bahwasanya besok pasti kita masih hidup. Tidak ada yang bisa menjamin bahwasanya setelah sholat zuhur pasti nanti saya atau kita semua bisa sholat asar. Jadi sesungguhnya tidak ada yang bisa diandalkan dalam kehidupan dunia ini, karena memang tidak bisa menjanjikan apa-apa, tidak bisa memastikan apa-apa, karena tidak ada yang bisa untuk memastikan bahwasanya hidup di sini juga di sana akan hidup. Hidup di sana atau di sini juga akan pasti hidup. Namun kita memiliki kesempatan dalam kehidupan ini untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan kesempatan untuk memohon ampunan, karena kalau sudah ajal menjemput dan terpisahnya jasad dan ruh, atau kita sudah mati, tidak ada kesempatan itu. Jadi sebenarnya kehidupan di dunia ini menurut mufassir tasawuf tadi tidak bisa juga kita mencelanya, karena untuk sampai ke akhirat kita hidup dulu di dunia. Dunia juga bukan tempat yang harus dicaci maki, justru di sini tempat atau ladang bagi kita untuk mencapai akhirat dengan segala macam permainan senda gurau dan sandiwara yang ada di dalamnya. Dan di akhirat, ya, tempat tujuan manusia, tempat tujuan kita sebagai orang mukmin, insya Allah itu hanya ada dua wilayah, wilayah azab atau wilayah ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ada surga di sana dan ada neraka. Dan tinggal kita, dan itu bisa menjadi pilihan bagi kita hanya ketika kita masih hidup. Dan ketika sudah mati, pilihan itu tidak akan sampai, bahkan mampir ke kita pun tidak. Tetapi pilihan itu hanya ada ditawarkan di dunia ini ketika manusia masih hidup. Jadi ayat 20 dari surat Al-Hadid itu juga mengingatkan, lagi-lagi mengingatkan kepada kita bahwa terlalu berlebih-lebihan mencintai dunia itu adalah akar dari segala dosa. Maka Allah Subhanahu wa taala memaparkan gambaran kehidupan atau keadaan kehidupan dunia ini dan tahapan-tahapannya. Sadar atau tidak sadar, ayat tadi juga memberikan fase atau menjelaskan tentang fase-fase kehidupan manusia. Tadi disebutkan la'bun walahun, Allah berfirman bahwa dunia ini adalah permainan, berarti itu masa kanak-kanak kita. Hampir semua sama, masa kanak-kanak
yang kita lewati selalu penuh dengan permainan, selalu penuh dengan mainan, selalu penuh dengan sesuatu yang hanya kita berorientasi pada hal tersebut, tidak pada yang lain. Ingin main saja dan ingin permainan terus. Dan fase selanjutnya itu adalah setelah fase kanak-kanak, ya. Menurut ayat tersebut ada kalanya manusia itu cenderung untuk mengabaikan dan mencari hiburan, karena hiburan tersebut mengabaikan untuk fokus pada hal yang lainnya, bersenang-senang. Nah, fase itu biasanya pada fase ketika manusia menginjak periode remaja. Kemudian setelah remaja yang selalu ingin mencari hiburan dan ingin fokus pada hal tersebut, tidak yang lain, barulah nanti setelah itu menginjak pada periode untuk kebanggaan, kemewah-mewahan, memperbanyak harta, memperbanyak keturunan. Kemudian masa kanak-kanak ketika hidup tenggelam dalam hal, dalam lingkungan atau dalam spektrum pengabaian, ketidaktahuan dan main-main, menginjak datanglah panggung remaja yang selalu ingin mencari hiburan, menggantikan bermain, dan pada tahap ini seseorang mencari hal yang menghiburnya dan menjauhkannya dari masalah-masalah serius. Tahap ketiga adalah tahap masa muda dan gairah, yaitu disinilah kita ingin memulai beribadah dengan fokus. Setelah tahap ini akan datang tahap keempat, yaitu mendapatkan atau menjadikan hidup dalam diri manusia mencari status sosial dengan memperbanyak harta, memperbanyak keturunan, dan akhirnya mencapai tahap kelima, berpikir untuk meningkatkan terus apa yang telah didapat. Tahapan-tahapan ini jelas sesuai dengan yang Allah firmankan di dalam surat Al-Hadid ayat 20 tadi. Saya ulangi terjemahannya. Ketahuilah bahwa kehidupan di dunia itu hanyalah permainan, kelengahan, perhiasan, dan saling bermegah-megah di antara kamu, serta berlomba-lomba dalam banyaknya harta dan keturunan. Perumpamaan ini adalah seperti hujan yang tanamannya mengagumkan para petani, lalu mengering dan kamu lihat menguning, kemudian hancur. Di akhirat ada azab yang keras serta ampunan dari Allah dan ridhonya. Kehidupan dunia bagi orang-orang yang lengah hanyalah kesenangan yang memperdaya. Di akhir ayat tersebut ada pilihan, ya, pilihan orang yang ketika masih hidup. Karena di akhirat nanti ada azab yang keras, ada juga ampunan dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah rahimakumullah. Jadi sesungguhnya kehidupan yang bagaimana yang harus kita lewati dalam dunia ini. Tentu kita harus menghindar dari yang berlebih-lebihan tadi. Yang itu yang telah difirmankan juga dalam surat At-Takasur. Harus ada keseimbangan antara urusan atau mengurusi dunia dan akhirat. Tidak kita tinggalkan dunia karena tempat tinggal kita di sini. Tidak mungkin juga kita harus meninggalkan dunia sementara kita berpijak di sini, dan segala kebutuhan dan apapun yang berhubungan dunia itu menjadi perhatian kita. Tetapi ada juga akhirat yang menjadi tujuan hidup kita. At-takasur yang berlebih-lebihan tadilah yang sebenarnya
dilarang Allah bagi makhluknya. Karena apa? Karena dunia yang tadi dipenuhi dengan perhiasan, tipu daya, sandiwara, permainan tadi akan mudah mempengaruhi orang yang selalu dalam bayang-bayang ingin berlebih-lebihan dalam hal apapun, gaya hidup, harta, apapun. Karena semua yang berlebihan itulah yang memberikan potensi atau kecenderungan untuk melupakan. Jadi dengan keseimbangan antara untuk orientasi hidup dan mati, orientasi antara kehidupan di dunia dan akhirat, dan seimbang, itulah yang sebenarnya atau yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya tidak meninggalkan satu lalu meninggalkan fokus pada yang lain, atau fokus kepada yang lain tapi ditinggalkan satu. Dan segala peringatan ini sudah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang bagaimana kehidupan dan dunia tempat kita jalani. Banyak sekali ayat-ayat yang memberikan peringatan tentang hal tersebut supaya kita ingat, karena kita sedang diberikan permainan, kita sedang dihadiahkan atau dianugerahkan kehidupan ini berupa dunia yang penuh dengan permainan. Kita sedang diuji oleh hal tersebut, dan ujian itu juga kadang selalu diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam banyak ayat yang berhubungan dengan bagaimana seharusnya hidup di dunia. Jamaah rahimakumullah, di dalam surat 23 dan lanjutan dari ayat 20 surat Al-Hadid tadi juga sebenarnya ini mendefinisikan tentang bagaimana kehidupan yang aman, tenang, tentram, ya, yang tidak terlalu fokus kepada kehidupan dunia. Dan biasanya anak kecil kalau diberi mainan dan sedang asik dengan mainannya, kemudian mainan itu diambil, dia pasti menangis atau marah, ya. Nah, sekarang pun kita dalam kondisi seperti ini yang seolah-olah tidak mau lepas dengan dunia ini, seolah hidup selama-lamanya, padahal ini semua hanyalah lahun walahun, kata Allah tadi, hanyalah permainan yang diberikan kepada kita di masa kita hidup. Jadi betapa bodohnya bila kita terlalu melekatkan hati ini kepada sesuatu yang tidak kekal. Betapa bodohnya kita jika selalu melekatkan segala hal dengan yang pasti hancur. Dan Allah juga selalu mengingatkan hal-hal tersebut di setiap kehidupan kita. Kita bangun dari tidur kemudian sholat subuh, itu juga fungsinya untuk mengingat Allah. Zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh lagi, yang fungsinya sehari satu malam. Sholat itu adalah sebagai atau supaya kita mengingat dari apa yang Allah telah sampaikan, firmankan melalui ayat-ayat Quran. Dan barang siapa yang memberi kesenangan duniawi, maka dia termasuk orang-orang yang celaka. Hadirin jamaah rahimakumullah, semoga peringatan yang disampaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, dan kembali saya sambungkan kepada jamaah ini sekaligus mengingatkan kepada kita semua, saya dan semuanya, bahwasanya kita harus memperbarui niat
harus menyegarkan kembali tentang tujuan kita dan apa yang harus kita lakukan selama hidup di dunia ini. Semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang selalu bersyukur dan wafat dalam keadaan husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Demikianlah kajian singkat pada Senin hari ini. Semoga kajian singkat tentang dunia sebagai permainan dan bangun sandiwara ini menjadi ingatan bagi kita semua, dan Allah ridho atas apa yang kita lakukan, sehingga di yaumil hisab kelak kita berkumpul bersama orang-orang mukmin dan takwa di surga Firdaus. Amin amin ya rabbal alamin. Hadana ilaikum ajma'in. Wallahu waffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.